Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kenikmatan, baik itu nikmat iman dan Islam, bahkan kita masih diberikan kesempatan sehat sehingga kita bisa menjalani puasa di hari-hari berikutnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'at, serta umatnya yang ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini mari kita belajar tentang kisah seorang pemuda. Begitu pentingnya kita beramal, dan amal itu harus didasari dengan keikhlasan. Kisah pemuda ini kita ambil dalam kitab imam yang termasyhur, yaitu Ibnu Al-Jauzi. Kitab yang terkenal, kisah muda ini sebuah dekor kampungan, pemuda dengan khusyuk ibadahnya hidup di tengah perkampungan yang sebagian masyarakatnya menyembah pohon. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, suatu ketika pemuda ini marah atas sikap para masyarakat di sekitarnya yang setiap saat selalu mendatangi pohon yang ada di daerah itu dengan memberikan sesaji ketika ada pekerjaan berupa sunatan, berupa pernikahan, ataupun hajatan-hajatan yang lain, selalu memberikan sesaji makanan yang ada di pohon tersebut. Seakan-akan pohon ini memberikan sesuatu atas doa-doanya. Maka pemuda ini menganggap bahwa ini kemusyrikan yang harus diberantas. Kemudian pemuda ini marah dan mendatangi pohon tersebut. Apa yang dilakukannya? Pemuda ingin menebang pohon tersebut. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada. Kemudian ketika sampai di lokasi tersebut, datanglah setan yang menjelma manusia. Lalu bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa yang kau lakukan di sini?" "Aku ingin menebang pohon yang ada di sini." "Mengapa engkau tebang?" "Karena pohon itu telah membuat kemusyrikan masyarakat di sekitar sini. Masyarakat sekitar sini pada menyembah pohon tersebut." "Apa kaitannya dengan engkau pemuda?" "Tentu kan tidak ada kaitannya." "Benar, tidak ada kaitannya, tapi Allah ini ada kaitannya denganku. Ini telah mengandung kemusyrikan, menyekutukan Tuhanku." Kemudian setan tersebut mengatakan kepada pemuda, "Oke, bagaimana kalau engkau urungkan niatmu untuk menebang pohon ini? Aku akan berikan 2 dinar setiap hari." "Apa jaminannya?" jawab pemuda tersebut. Kemudian setan melanjutkan jawabannya, "Jaminannya adalah setiap engkau bangun tidur akan ada 2 dinar di bawah bantalmu." Kuyahlah pemuda ini, kemudian pulang. Esok harinya dia menemukan 2 dinar di bawah bantalnya. Esok harinya pula ketika bangun tidur dia menemukan 2 dinar di bawah bantalnya. Tapi apa yang terjadi ketika hari-hari berikutnya? Tidak ada uang dinar lagi di bawah bantalnya. Lalu marah pemuda ini.
kemudian mendatangi pohon itu dan akan menebangnya kembali. Tetapi lagi-lagi setan ini menjelma manusia dan berjumpa dengannya. Wahai pemuda, mau apa lagi engkau ada di lokasi ini? Kemudian itu menjawab, aku akan menebang pohon ini karena Allah. Kemudian setan menjawabnya, engkau telah berbohong. Yang sejatinya hatimu bukan karena Allah menebang pohon ini, tetapi karena uang dinar yang telah aku berikan kepadamu dan beberapa hari yang lalu engkau tidak dapatkan. Kemudian pemuda ini marah dengan setan, terjadilah diskusi yang hebat dan akhirnya kemudian pemuda ini pulang. Tadi apa kisah yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan kisah pemuda ini? Masyarakat muslim pemirsa dimanapun berada, ini adalah kisah tentang keikhlasan yang mengandung banyak hikmah. Dengan membaca saja, dengan mendengarkan saja, kita mampu memahaminya. Terlebih di saat ini kita sering mendapati motivasi seorang manusia yang dalam beramal kadangkala ingin hanya mendapatkan duniawi saja. Rajin sholat duha, tetapi rajinnya hanya ingin mendapatkan kekayaan di dunia. Rajin sholat tahajud, tetapi tahajudnya karena ada punya tujuan. Seorang siswa mungkin atau mahasiswa ingin diluluskan dari ujiannya, dimudahkan oleh Allah untuk diluluskan. Setiap orang yang mempunyai maksud tujuan urusan dunia, itulah dia mengerjakan amal soleh. Sedekahnya ingin dibalas kekayaan yang berlimpah untuk hal dunia. Kemudian harta yang lebih banyak, dan puasanya hanya sekedar berusaha untuk dalam rangka menguruskan badannya atau melangsungkan. Rajinnya tahajud, rajinnya berpuasa, rajinnya sholat duha, rajinnya ibadah, itu bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu urusan dunia. Maka Allah tegaskan ketika kita beramal, Allah telah melarangnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kata Allah, wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya la yubkhasun. Allah akan memberikan doa terkabulnya doa atas permintaan hambanya tentang urusan dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Tapi itu tidak akan didapatkan di akhirat. Allah akan memberikan balasan setiap permintaan untuk duha ingin mendapatkan. Allah akan berikan. Tahajud ingin diluluskan dari ujian, Allah akan berikan. Puasa akan menguruskan badannya, Allah akan berikan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 15 hingga 16 dibuka tadi. Masyaallah muslimin pemirsa dimanapun berada. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, menukil sebuah kisah Ibnu Abbas, bahwa di mana beliau pernah berkata, yaitu barang siapa yang beramal soleh karena urusan duniawi, maka yang didapat hanya duniawi. Akhirat tidak mendapatkan apa-apa dan tempatnya di neraka. Masyaallah muslimin pemirsa dimanapun berada, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mubahir amal soleh ini karena niatnya tidak didasari karena Allah. Maka Allah telah berfirman dalam As-Surah ayat 20, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, man kana yuridul akhirah, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungannya baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka Allah akan memberikan baginya sebagian dari keuntungan itu, kebahagiaan di akhirat. Masyaallah muslimin pemirsa dimanapun berada, pentingnya niat ikhlas di dalam kita setiap melakukan amal soleh. Tidak dimungkiri adanya manfaat yang dijanjikan Allah, sebagaimana ada di muka tadi, bahwa siapapun hambanya yang beramal soleh karena urusan dunia, Allah pasti akan memberikan terkabulnya doa-doanya. Duha ingin dapat kekayaan dunia, Allah akan kabulkan. Tahajud karena maksud urusan dunia, Allah akan kabulkan.
puasa, urusan dunia Allah akan kabulkan. Ibadah-ibadah yang lain kan urusan dunia Allah akan kabulkan. Tetapi jangan sampai ada niat yang salah dalam diri kita, motivasi yang salah di dalam kebaikan kita. Sebagaimana kisah pemuda tadi, karena niatnya bukan karena Allah menghapus kemusyrikan, tapi dia niatnya karena ingin mendapatkan uang dinar, sehingga dia ketika tidak mendapatkan maka dia murka kepada pohon tersebut. Masalah muslim pemirsa dimanapun, maka secara fisik amalan itu sama, duha, tahajud, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Namun ketika yang satu ini kadangkala jangan sampai ketika kita beramal kehilangan ruh amal, yaitu apa itu? Ikhlas karena Allah. Karena ikhlas karena Allah, duhanya bukan karena KR saja, tetapi karena Allah, tahajudnya karena Allah, puasanya karena Allah, insya Allah Allah akan membalasnya. Ketika kepentingan kita karena Allah, maka secara langsung Allah akan membalasnya segala apa yang menjadi tujuan kita, baik di dunia maupun akhirat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, berilah kabar gembira pada umatku. Dengan apa? Kemuliaan akan aku berikan, kedudukan akan aku berikan, bahkan agama dan kekuatan di bumi akan aku berikan di muka bumi. Barang siapa dari umat ini yang melakukan amal soleh, tetapi amal solehnya kepentingan akhirat untuk meraih dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan satu bagian apapun. Tetapi sebaliknya, ketika amal solehnya kepentingannya karena Allah di akhirat, kepentingan akhirat kelak, maka secara otomatis Allah akan memberikan akhirat, Allah akan memberikan dunianya dari atas amal soleh. Untuk itu, ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, mari kita perlu untuk introspeksi diri atas amal-amal kita. Kita perbaiki niat dengan dalam beramal, sekecil apapun bentuk amalan kita, arahkan niatnya karena ibadah mencari ridho Allah. Karena sebab tidak ada gunanya amalan yang hadir di antara kita ketika amalan ini tidak dilandasi karena niat mencari ridho Allah. Mugadir, ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada. Untuk itu mari bulan Ramadan ini menjadikan bulan amal soleh kita. Maka jangan sampai amal soleh ini tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Maka marilah kita perbaiki niat amal soleh kita hanya mencari ridho Allah. Puasa, ibadah kita, amal soleh kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah bagi Allah akan membalasnya dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, demikian semoga kisah pemuda tadi memberikan inspirasi bagi kita semua untuk mengambil hikmah bahwa ikhlas di dalam beramal itu sangat penting bagi kita agar Allah meridhoi setiap amal perbuatan kita dalam rangka diwujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.